Dia mah ngapain juga nyanyi kalau di rumah mah. Dia ngeliat sendok dia nyanyi. Dia minta makanan piringnya lama datang dia nyanyi. Mulai besok, mulai tanggal 16 Maret sudah bisa didapatkan di Geprek Bensu di negara atau di daerah kalian. Oke, Donsu, hari ini kita mau pergi ke preskon launching albumnya Koko. Habis itu Koko ada off air. Off airnya di mana kok? Di situ juga. Iya. Cici ikut nggak? Udah tahu. Hai Donsu, sekarang ini lagi siap-siap mau launching albumnya Sinyo. Doain ya. Ini yang pasti benar-benar ini kerja keras. Aku bertarget supaya dipas-pasin pada saat hoodnya. Jadi aku pengen di ulang tahunnya dia ini banyak banget kesan yang dia bisa dapatkan dan pesan-pesan baik yang dia bisa simpan di memori pikirannya. Dan ini adalah album untuk pertamanya sih ya. Jadi kira-kira seperti apa, dan mudah-mudahan kita berharap mudah-mudahan pembelinya 500 sampai 1 juta yang beli. Amin. Orangnya gitu ya. Dan musik Indonesia bisa kembali lagi keluar. Ikuti terus. Hai, Donsu. Layangan program siapa bingung dulu yang mana? Kenapa lagi masak? Spaghetti. Kenapa pakai shower cap? Biar rambutnya nggak bau. Biasanya aku dulu bagian membuat Tania. Tania merasakan makanannya tuh sama kita. Dulu sampai rata, maksudnya dari bagian yang kita cicipin kasinan, tambahin garam. Ternyata udah asin. Masuk. Kayaknya udah oke. Gurihnya dikit lagi. Udah deh. Kalau tambahin cabai enak banget. Nggak boleh pedas ya bun? Ini buat anak-anak. Buat anak-anak. Oke, Donsu, sekarang Koko mau buatin rambut dulu ya. Apa itu, Ci? Mau tulis di sini. Dia bisa ganti warna. Ada ini, udah ada ini lagi. Ada warna putih, ada merah, ada kuning, ada orange, blue. Nggak bisa pakai sumpit sekarang. Ini lumayan sambil ngadol. Tadi ada daging cincang sisa, terus ada tahu sisa, tahu putih, jadi bikin bakso tahu buat Tania. Kan dikit, kalau buat Onyo mah ini buat jadi berapa bakso doang. Buat Tania, kalau buat Onyo ini paling cuma berapa biji. Jangan main dong, Ci. Maju sekarang kan?
Kita tolong Bibi. Jadi langsung Tania lagi bilang tiba-tiba Apaan tuh? kan itu katanya bisa buat melegakan pernapasan. Apaan tuh? Apa itu? Operasi hidung ya? Bye. Bye. Mau makan malam dong berarti ya? Belum apa kakak pulang dulu ya berarti? Kakak kalau misalnya makan malamnya Bunda sama Tania nggak itu nggak apa ya? Apa sih lu? Udah Tania bilang. Iya tapi Tania bilang. Nah, makan malam di rumah aja deh. Yang nggak bisa udah dipesan kan? Malam siapa yang pesen keluar? Siapa yang suruh? Kan hanya cuma makan keluarga di sini kemarin katanya. Ya kan biasanya kalau makan keluarga di restoran aja. Enggak. Bunda Dia ikut. maunya sama-sama. Ini mau sama-sama. Tahu apa yang dia bikin? Pesta gede. Pusing. Udah. Ini sekarang kita udah sampai. Selamat datang di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel dalam launching album Bertrand Peto Putra Onsu Malaikat Penjagaku. Boleh tepuk tangannya lebih meriah lagi untuk acara hari ini. Dan tentunya saya ingin mengucapkan selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di sini, sudah memenuhi undangan untuk hari ini. Dan selamat datang kepada Bapak Ruben Onsu yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Ruben Onsu. Dan juga di sini sudah ada Uncle, ada Bapak Jordi Onsu, selamat datang Bapak. Dan kita berikan tepuk tangan karena tengah-tengah kita juga sudah hadir Bertrand Peto Putra Onsu. Wah, ini Delta Extensi di belakang udah pada heboh semuanya ya. Karena sebentar lagi acara akan segera kami mulai, kami juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh media, rekan-rekan media yang sudah di depan. Pagi hari ini saya akan langsung saja mengundang Bapak Ruben Onsu, Bapak Jordi Onsu untuk bergabung bersama saya di depan. Dan tentu saja khususnya kita berikan tepuk tangan untuk bergabung juga bersama kita. Ini dia Bertrand Peto Putra Onsu. Kakak, silakan kakak. Semangatnya mana dong pagi ini? Saya yakin banget ini Bento X Bensu dan rekan-rekan media udah nggak sabar ingin mengetahui seperti apa sih album terbaru dari Bertrand Peto Putra Onsu yang berjudul Malaikat Penjagaku. Untuk itu yang pertama mungkin kita meminta penjelasannya dan juga kata sambutan dari ayah. Bapak Ruben Onsu kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih sekali lagi teman-teman media yang selalu menjadi saksi setiap karya yang diberikan baik dari saya ataupun perusahaan yang saya pimpin. Dan sekarang ini teman-teman media juga ikut menjadi saksi bagaimana karya untuk putra pertama saya. Ini adalah salah satu album bentuk, kalau buat saya ini adalah ini baru langkah, ini baru pijakan pertama untuk Bertrand. Ini sesungguhnya ini adalah pijakan pertama. Kenapa saya bilang seperti itu? Anak ini harus punya banyak cerita yang indah, terutama dia jauh dari NTT datang ke Jakarta ingin menggapai mimpinya menjadi seorang bintang. Tapi menggapai menjadi seorang bintang, saya harus mendidik anak ini tidak hanya menggapai cita-citanya, tapi dia juga harus menggapai pendidikannya yang baik. Dan di album ini memang tidak hanya saya sendiri, tapi
saya dibantu oleh adik tercinta saya, Uncle Jordi. Terima kasih banyak yang sudah sangat amat punya waktu ekstra. Terima kasih untuk teman-teman OPP yang mempercayakan untuk Bertrand buat album. Kalau ini saya kasih tahu ke teman-teman, untuk album Bertrand ini memang cukup singkat. Tapi kalau saya pikir-pikir, rajin buat single, kenapa nggak kita buat album aja ya gitu. Akhirnya kita membuat album. Di sini ada 8 lagu. 8 lagu yang kita buat ini, setiap lagunya punya cerita dan dramanya sendiri-sendiri. Tapi saya juga terima kasih kepada Komando Production. Ini selaku label kami yang sudah memberikan banyak waktu untuk proses album ini. Sekali lagi, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan lagu ini bisa banyak diminati dan semua untuk BXB di seluruh Indonesia, di Asia dan juga di Eropa ini bisa menikmati lagu ini dengan baik. Walaupun Geprek Bensu hanya ada di seluruh Indonesia, tapi kalau yang di luar negeri nanti ada sistemnya sendiri untuk pemasaran penjualan CD-nya. Terima kasih. Dan selanjutnya ada tambahan juga nih, ada speech dari Bapak Jordi Onsu untuk pagi ini. Silakan Angga. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum teman-teman semuanya. Terima kasih waktunya. Cerita tentang album ini, kalau di sini mungkin sebagai Uncle juga mewakili dari Geprek Bensu saat ini. Jadi perannya lebih bertukar-tukar aja gitu. Kalau mungkin teman-teman lihat, ayah fokus pada berkarya di MOP, Uncle tetap jualan makanan aja. Terus udah kayak gitu, kita punya ponakan yang sekarang ini udah mau remaja, udah tambah ganteng. Terus pas lihat ngobrol sama ayah, ceritanya sedikitnya gini, kok kenapa sih Koko itu kenapa nggak dibuatin album aja ya? Soalnya lagunya tuh udah banyak. Ada berapa emang? Ayo coba sebutin. Waktu itu kita masih punya 6 ya, kok ayahnya? Iya. 6, masih ada 6 lagu. Tinggal 2 lagu lagi loh. Iya ya, tinggal 2 ya? Iya, kalau CD itu kan minimal 8 gitu setahu aku ya, untuk album. Terus udah gitu, oh iya kenapa kita nggak buat aja? Yaudah, ayah yang akan pilihkan lagunya untuk Koko, kan memang ayah yang monitor terus. Uncle yang memang mendesain sedemikian rupa seperti apakah bentuk albumnya nanti gitu, terus look dalamnya mau seperti apa gitu. Kalau kita lihat juga di situ ada berbagai macam versi dari Onyo di dalam sana. Ada Onyo yang cute, Onyo yang sudah mulai beranjak remaja. Terus udah gitu apa yang bisa menjadi sesuatu yang tidak akan terlupakan pastinya sebagai keponakan kepada uncle-nya nantinya gitu. Dan dipilihnya hari ini juga bertepatan sama ulang tahunnya Onyo, ulang tahunnya Bertrand, biar ini adalah album yang menjadi kado dari teman-teman BXB semua, dari ayah, dari uncle, dari The Onsu, dari teman-teman MOP, OPP buat Onyo ya Nyo. Thank you. Senang nggak? Senang banget. Tuh lihat tuh. Jadi itu singkatnya, lalu habis itu langsung aku proses bersama teman-teman di Geprek Bensu. Dan kali ini kita buka sesi tanya jawab atau Q&A. Kita buka 4 pertanyaan untuk pagi hari ini, dan tentunya pertanyaannya sekitar Pak Mus dan juga album terbaru dari Bertrand Peto Putra Onsu. Kami persilahkan rekan-rekan media yang bertanya, langsung aja angkat tangannya. Dengan siapa dan dari mana? Selamat pagi Ben. Ya. Jordi sama Bertrand, selamat untuk peluncuran albumnya. Iya, terima kasih. Buat Bertrand sendiri, memaknainya album ini apakah salah satu bentuk juga pembuktian bahwa kamu bukan hanya sekedar menumpang nama anaknya Ruben Bensu, tapi juga punya kemampuan di dalam bernyanyi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Ruben sendiri, tadi kan ada kesulitan untuk memilihkan lagu ya, tapi untuk proses sendiri boleh tahu nggak? Dalam arti ada konsep apa sih untuk album ini? Dalam arti apakah ini menggambarkan keremajaannya dia dan sebagainya? Apakah ada yang mau dicapai dalam sini bahwa
anak remaja dari manapun bisa berkarya dan bisa berprestasi gitu. Yang kedua, yang ketiga, album baik tanpa promotion baik tentu juga nggak akan sukses ya. Strateginya sendiri dari Jody seperti apa untuk bisa sukses. Sekali lagi sukses, Bertrand terus berkarya, berikan yang terbaik buat industri. Oke, terima kasih. Kakak dulu Kak, gimana katanya Kak? Apakah ini album ini pembuktian kalau Kakak itu ingin membuktikan bahwa Kakak seorang musisi? Gitu? Ya. Jadi Koko ceritanya lagu ini waktu itu kita ada apa ya? Ada syutingnya. Enggak, ya itu lagunya. Lagu yang terakhir. Lagu yang terakhir ya. Lagu terakhir ini waktu itu kita ada syuting, terus Koko nyanyiin di dalam mobil. Akhirnya pas nyanyiin nggak sengaja ayah videoin, pas disuruh ulang sama ayah nggak bisa lagi. Untung di videoin. Akhirnya ceritanya lagu ini tentang berterima kasih pada ayah bunda yang udah sayang sama Koko, yang udah ngerawat Koko bisa menjadi anak ganteng seperti ini. Semuanya ya. Semakin makan, semakin keren kan. Musisi karena apa? Di album ini yang Malaikat Penjagaku ini adalah ciptaan dari Bertrand Peto Putra Onsu sendiri loh. Nggak kaleng, nggak no play. Ya kan? Ada yang unik. Setelah itu, setelah di videoin sama ayah besok paginya di kantor langsung heboh. Masuk ke ruangan, anakku nyiptain lagu kata dia gitu. Ayahnya langsung bangga, dia cerita, maksudnya ayah langsung dengerin anak gue nyiptain nih. Oh, bagus. Saat itu baru pertama ya Pak ya? Ya baru video mentah aja. Baru video mentah gitu ya. Dan abis itu berarti untung siap-siap video. Berarti kalau dia tiba-tiba nyanyi bersenandung itu kayaknya harus on terus video. Karena siapa tuh bisa jadi karya baru gitu ya. Dia mah ngapain juga nyanyi kalau di rumah mah. Dia ngeliat sendok dia nyanyi. Dia minta makanan piringnya lama datang dia nyanyi. Apa juga dia nyanyi. Tapi ya memang kalau saya lebih baik dia seperti itulah dibanding dia nyanyikan lagu-lagu yang belum sepantas usianya gitu. Jadi kalau saya menjawab pertanyaan tadi tentang secara konsep ya. Apakah ini juga ingin menggambarkan seorang remaja yang punya kemampuan dan kalau saya sesimpel ini sih Mas, album ini adalah saya dedikasikan kepada seluruh BXP yang sudah sangat amat mensupport anak saya. Jadi kalau saya sekali lagi sebagai orang tua hanya menghantarkan saja, dan bagaimana mereka-mereka yang sangat amat setia kepada anak saya itu saya harus kasih hadiah pastinya, dan hadiah ini adalah album dari Bertrand sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat dari penjualan album, ya bisa ditanya deh, cap cup kembang kuncup ya. Ya bisa jadi untung, bisa jadi buntung. Itu sih normal dari segi bisnis. Untungnya bisnis saya juga bukan yang baru, jadi saya ngerti bagaimana. Seandainya untung saya siap, nggak untung pun saya nggak akan marah. Jadi buat saya ini adalah bentuk rasa terima kasih. Yang lebih besarnya adalah rasa terima kasih saya kepada BXP yang support untuk Bertrand yang tiada henti. Karena tim manajemen dari MOP juga bekerja keras untuk menjaga kakak secara manajemen. Apalagi permintaan dari klien atau TV untuk anak-anak seusia ini kan memang cukup sulit. Saya sangat amat membatasi jam kerja Bertrand, ada jam batas waktunya. Jadi bagaimana caranya menolak pekerjaan sehingga pihak yang menawarkan tidak tersinggung, bagaimana menawarkan ini akhirnya tidak tersinggung gitu. Jadi buat Bertrand intinya adalah ini bentuk terima kasih, dan ini bentuk bagaimana ayah bunda support Sinyo, mengantarkan Sinyo. Ini saya namakan peletakan batu pertama untuk karirnya Bertrand. Gitu. Oke, pertanyaan ketiga tadi buat Angkel. Iya, dari sisi promosi Gaprek Bensu pastinya kalau kita lihat dari tampilan album yang kita buat sekarang ini memang sedikit berbeda. Kita sebelumnya ada CD Sarwenda, Pak Mus paket musik bersama CD Sarwenda. Kali ini Gaprek Bensu coba menggabungkan. Jadi di sini ada bookletnya juga. Kalau dulu kita
kita flashback zaman dulu tuh kalau kita beli CD di bagian depannya itu ada foto-foto, lalu ada lirik lagu, lalu biasanya nanti ada tanda tangannya, lalu nanti dapat notes lagi dari artisnya. Tapi kalau di sini di CD Veteran yang pertama semuanya lengkap. Jadi mulai dari CD-nya sudah pasti ada, lalu kumpulan foto veteran terbaru yang belum pernah rilis juga ada, tanda tangannya veteran sudah ada, tulisan tangan di mana itu adalah curahan hatinya veteran sudah ada di dalamnya, dan juga lengkap bersama dengan foto keluarga dari The Onsu, lalu juga lirik lagu dari lagu pertama sampai lagu ke-8. Dan memang ini sedikit tantangan buat kita di waktu yang singkat. Sekarang ini kita sudah siap untuk edarkan CD ini di lebih dari 140 outlet di Indonesia, dan juga sudah dapat dibeli di Malaysia dan juga Hong Kong. Jadi buat DXP yang ada di Malaysia, di Hong Kong, mulai besok, mulai tanggal 16 Maret sudah bisa didapatkan di Geprek Bengsu, di negara atau di daerah kalian. Jadi bikin yang simple, bikin yang natural, sehingga apa yang ada di dalam sini, ya itu yang dibilang sama Uncle Jordi, di dalamnya ada tulisan curahan hatinya Bertrand. Itu kita nggak salin lagi, kita copy langsung ditulisannya di sini. Ini nanti dikasih lihat. Ada kan? Ini udah nanti dikasih lihat ya? Ya tadi Ada ya? rekan-rekan tadi udah langsung lihat juga gitu ya. Jadi coba lihat dong Uncle Jordi. Boleh. Ya, ada. Kita lihat ya jain lengkapnya ya. Oke, sebelum dibalik tunggu dulu. Ini teman-teman wartawan dan semuanya. Ini saya dan Uncle Jordi hanya menyediakan studio, fotografer, wardrobe dari Uncle Dino. Terima kasih Uncle Dino. Tapi nggak usah tepuk tangan karena bayar, jadi nggak endorse. Ya yang penting disebutin namanya kan, ya karena bayar nggak endorse ya. Jadi ini jadi apa namanya, semua gaya yang ada di sini ya itu dia. Jadi fotografer hanya cekrek aja, semuanya dia maunya ngikutin dia ya. Jadi tidak ada yang mengarahkan, tidak ada ini, semuanya dia yang mau. Kita hanya oke nyo. Tapi kalau kita bilang udah lebih dari satu baju, udah lebih dari 100 foto, udah cukup ganti baju. Jadi ganti baju gitu ya. Coba lihat Uncle Jordi. Boleh dibalik Mbak? Ya. Ada hasilnya? Nah ini dia. Nah, tuh dia. Kita cuma nyediain tangga, banyak jenis duduk yang dia kasih, akhirnya ini yang kita pilih. Ini juga sebenarnya saya nggak mau, tapi Sinyo masang harus ada foto Thalia Tanianya. Wah, fotonya lucu-lucu banget. Ini gara-gara Bunda antinya suka nonton Korea. Jadi Nyo kok gayanya gitu, Nyo ada di film Korea katanya. Jadi ya udah, wajahnya nggak Korea nggak apa-apa lah. Ya, jadi yang ini juga buat saya seperti kita harus menyadari bagaimana anak saya ini teenagers. Jadi dia punya gayanya sendiri, punya caranya sendiri untuk dia bisa mengekspos dirinya. Masih banyak foto-foto. Oh ini. Nah, ini tulisan tangannya dia sendiri yang teman-teman. Jadi ini adalah tanda tangan Onyo ya. Ini selama dia sama saya, ini baru tanda tangan dia pertama. Saya nggak pernah minta dia tanda tangan soalnya. Maksanya sama ayah mana tanda tangan, buruan tanda tangan, karena di waktu yang lumayan singkat 2 bulan. Jadi memang angkelnya agak sedikit ngepus ayahnya. Ayo ayah, tinggal 2 lagu lagi, ayo kita cari lagunya, ayo Onyonya disuruh tulis curhatannya, ayo tanda tangannya gitu. Nah, untuk nulis curhatannya juga nggak bisa kita ngomong langsung. Saya cuma tanya, udah belum Nyo? Belum. Besoknya nanya lagi, udah Nyo belum Nyo? Belum. Udah Nyo belum Nyo? Belum gitu. Jadi itu yang saya bilang, ungkapan hati itu tidak bisa diungkapkan, tidak bisa kita arahkan, tapi dia harus menulis dengan tangannya dia sendiri. Dan foto-foto ini adalah perjalanan dia yang ada di tangga sana. Itu sahabat kecil ya, itu duduk di tangga, masih kecil tuh.
Oh sekarang udah gede. Enggak, masih kecil, masih agak hitam dikit. Jadi sampai di bawahnya itu ditutup oleh perwakilan dari BXB yang hadir pada saat kami buat acara spesial. Makanya album ini kami tujukan juga untuk semua yang sudah menyukai anak saya. Oke, boleh tepuk tangan dong buat tadi adalah ini gaya lengkapnya. Nanti kalau misalnya udah punya sendiri-sendiri albumnya itu bisa dilihat ya. Jadi dalamnya kayak banyak cerita dan juga banyak foto-foto dari Koko ya. Baiklah, kalau begitu siapa yang udah gak sabar dengar Koko nyanyi? Yang dari Medan, yang dari Bali, BXB yang sudah hadir di sini dan juga rekan-rekan media. Betran Peto, Putra Onsu, Malaikat, Penjagaku. Ku cinta ayah bundaku, ku berjalan dekat pintu hatinya. Ku ingat mereka, cinta kasih sayangnya. Aku cinta ayah bundaku. Aku selalu ingin dekat mereka. Ku tak ingin jauh dari dirinya. Cinta kasih dan sayangnya sangat besar bagiku. Aku cinta ayah bundaku. Cinta ayah, cinta bunda sangat besar bagiku. Ku tak bisa balas kasih dan cintanya. Cinta ayah, cinta bunda sangat besar bagiku. Ku tak bisa balas kasih dan cintanya. Bahagia kalian, bahagiaku juga. Dan aku ingin memilih bahagiaku. Aku tak melupakanmu. Hai Donsu, saya Bismillah Saputra. Saya berasal dari Bandung dan mewakili band Donsu di Indonesia, Asia maupun Eropa. Sebelumnya selamat buat Betran atas launchingnya album terbarunya yang berjudul Malaikat Penjagaku. Semoga laris di pasaran dan tetap menjadi Betran Peto Putra Onsu yang kita kenal tanpa lelah, dan semoga Betran selalu sehat. Terima kasih Onsu. Oke, Donsu, ini kita udah siap-siap merapat. Merapat kemana? Sudah siap-siap merapat, sudah siap-siap lanjut untuk off air. Tapi Uncle pulang. Enggak ada meeting di situ. Enggak. Meeting. Oke, kalau kayak gitu berarti acara sudah selesai untuk proses lanjut album ini. Harap dengan lancar. Betul. Sini, oh udah. Ayo kemana? Ini dong. Makanya pindahin ini. Iya, betul.
Orang yang dia ada Kan yang nemeninnya, yang nemenin ada mau foto ya. Jadi nanti ikutin kita terus ya.